Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian dengan saya pada sesi ke-62 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada sesi ke-62 ini saya akan sedikit bercerita bagaimana sistem yang dibangun pada tahun 99 yang nanti melahirkan suatu proses perkembangan. Pada kesempatan ini, kami ingin sedikit menceritakan intisari bagaimana kita mengatasi persoalan pergulaan di Indonesia pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, situasi pergulaan pada tahun 98 dapat dikatakan sebagai situasi terburuk sepanjang sejarah. Apa ukurannya? Ukurannya adalah produksi nasional gula. Pada saat itu, pada tahun 98 hanya mencapai 1,49 juta ton. Ini terendah sepanjang sejarah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengantisipasi ini? Terus terang saja, saya meminta bantuan banyak pihak, terutama untuk memberikan masukan kepada Menko Perekonomian pada saat itu Pak Ginanjar Kartasasmita, ya, agar tidak menutup pabrik-pabrik gula di Jawa. Ya, walaupun dapat dikatakan hasil evaluasi menunjukkan hanya ada 2 pabrik gula di Jawa yang efisien pada waktu itu, diukur oleh produktivitasnya. Ya. Selebihnya dapat dikatakan tidak efisien. Mengapa terjadi? Kami analisa yang tidak terpenuhi waktu itu adalah bahan baku. Kemana saja, bukan pabriknya. Tidak ada bahan baku. Nah, kita ketahui bahwa suplai tebu untuk model Jawa peninggalan Belanda ini datang dari petani tebu. Artinya apa? Sudah sangat jelas eksplisit, petani sebagian besar exit dari menanam tebu. Oleh karena itu, produksi bahan baku untuk pabrik gula berkurang. Maka jadilah produksi gula Indonesia hanya mencapai 1,49 juta ton. Jadi sekarang apa? Problem solvernya ada di petani tebu. Disinilah letak strategis bagaimana kita membicarakan suatu policy proses supaya petani tebu mau kembali masuk menanam tebu untuk menghasilkan bahan baku yang akan masuk ke pabrik gula. Nah, disinilah Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia memegang peran kunci. Bagaimana mengembangkan partisipasi ya untuk menanam tebu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dalam proses yang panjang, ya, akhirnya kita bisa menemukan suatu sistem yang disepakati, yaitu lahirnya yang dinamakan dana talangan. Sebetulnya di sini adalah jaminan pendapatan bagi para petani tebu dengan formula yang eksplisit, ya, yaitu break even point ditambah margin 10%, ditambah margin sharing nanti antara lelang dan dana talangan. Ya. Nah, inilah sebetulnya lahir suatu institusi baru di mana terjadi proses saling memperkuat ya melalui suatu sistem insentif yang langsung sampai kepada petani. Ya, lewat suatu contractual agreement. Ya, yang mana ini dipayungi oleh suatu SK yang dikeluarkan oleh
Ibu Rini waktu itu selaku Menperindag yang beliau kasih nomor ya, SK 643. Ya, SK 643. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi setelah tahun 2002 lahir ini? Jadi perjuangan untuk mencapai SK 643 ini mulai 99, 2000, 2001, 2002, kurang lebih 3-4 tahun. Ya, bergerak terus, ya. Nah, apa yang kita dapatkan? Bukti SK ini berjalan, beroperasi di lapangan adalah produksi gula di Jawa meningkat dengan tren yang positif, yaitu kalau kita ukur sejak 98 ke 2008, naiklah produksi gula dari 1,49 juta ton menjadi kurang lebih 2,6, 2,7 juta ton. Kalau kita tarik garis lurus tren ini, ya, maka sekarang tahun 2021 harusnya sudah lebih dari 4 juta ton. Pertanyaannya, mengapa sejak itu turun lagi sekarang mendekati 2 juta ton? Pasti ada perubahan-perubahan dalam kebijakan ini yang kembali para petani exit dari usaha tebu, ya, sebagaimana tergambar dalam luas areal yang menurun kembali. Apa kesimpulan dari cerita ini, Bapak Ibu sekalian? Yaitu kita belum berhasil melanjutkan suatu tren positif dengan dasar investasi dalam sosial kapital, belum bisa melihat petani sebagai strategic partner. Evolusi kemudian yang saya tangkap sekarang adalah struktur kerjasama seperti membangun kolam ikan dengan airnya diputus. Yang lahir adalah pikiran-pikiran, ya, yang lebih banyak, ya, memutus apa yang ada, ya, yang nanti bisa kita prediksi ke depan Indonesia tebu tidak akan lagi menjadi sumber daya penting bagi Indonesia, khususnya Jawa. Karena apa? Karena diputus. Padahal sebatang tebu bisa memberikan manfaat lebih dari 100 produk. Kalau kita inovatif. Kalau ini diputus, diganti oleh raw sugar yang diimpor, maka akan terjadi banyak hal yang bisa kembali mengundang konflik seperti tahun 98. Demikian Bapak Ibu sekalian, uraian sesi ke-62 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.